Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga pagi ini kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menerima pembelajaran pada hari ini. Nah, hari ini kita masuk ke materi pembelajaran grafik fungsi trigonometri. Namun sebelum itu, mari kita memulai pembelajaran dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di sini grafik fungsi trigonometri. Coba kalian perhatikan gambar osiloskop di ini samping ini. Itu yang di tengahnya ada gambar grafik yang ini. Nah, ini osiloskop itu merupakan sebuah perangkat atau alat bantu yang digunakan untuk menganalisis frekuensi tegangan listrik pada perangkat elektronik. Osiloskop itu mampu memproyeksikan bentuk sinyal listrik berupa gelombang agar dapat dilihat dan dipelajari. Dalam konsep trigonometri akan menjumpai bentuk grafik atau kurva semacam itu. Nah, bentuk kurva yang demikian merupakan grafik fungsi sinus dan fungsi kosinus. Nah, kan pembelajaran sebelumnya sudah dipelajari nilai-nilai sinus, kosinus, dan tangen untuk sudut-sudut istimewa. Nah, kemudian menuliskan sin X untuk X mulai dari 0 sampai dengan 360 derajat. Nah, akan diperoleh nilai tertentu sehingga terdapat himpunan pasangan berurutan yaitu sudut dan nilainya. Nah, selanjutnya himpunan tersebut disajikan pada bidang koordinat. Nah, ini contoh ya, fungsi trigonometri. Itu fungsi fx sama dengan sin x, gx sama dengan cos x, dan hx sama dengan tan x. Ini merupakan beberapa contoh fungsi trigonometri. Nah, fungsi trigonometri itu kan memetakan ukuran besar sudut kepada nilai tertentu. Nilai tertentu tersebut merupakan nilai fungsi trigonometri yang diperoleh dengan mensubstitusikan besar sudut x ke dalam fungsi trigonometri. Contoh, tentukan nilai fx sama dengan sin x per sin x tambah cos x. Nah, untuk nilai X sama dengan 30 derajat. Nah, dan X sama dengan pi per 3. Maka, untuk X sama dengan 30 derajat, tinggal kita masukkan saja nilai X-nya, gantikan dengan 30 derajat. Berarti jadinya sin 30 derajat dibagi sin 30 derajat tambah cos 60 derajat. Nah, sin 30 derajat itu kan 1/2. Ini 1/2 tambah cos 60 itu 2 akar 3, jadi akar 3/2, berarti dia hasilnya adalah 1/2 dibagi 1 tambah akar 3/2. Jadi ini masing-masing ada per 2 karena sama-sama ada per 2, maka bisa dikalikan dengan pembilang dan penyebut dikalikan 2, maka hasilnya di atas tinggal 1, di bawah tinggal 1 tambah akar 3. Ya. Kemudian dikalikan akar sekawan, 1 tambah akar 3 itu akar sekawannya 1 kurang akar 3, dibagi 1 kurang akar 3. Nah, hasilnya negatif 1/2 kali 1 kurang akar 3, gitu ya. Ini kan kalau dikalikan dia jadi 1, ini jadi negatif akar 3, ini positif akar 3 kan berarti sudah 0, kemudian ini akar 3 dengan negatif akar 3 berarti dapat negatif 3, ya. Berarti 1 kurang 3 itu negatif 2, berarti di atasnya tinggal 1 per negatif 2, berarti dapat ini negatif 1/2. Di dalamnya ini 1 kurang akar 3 nih. Oke ya, jadi fungsi fx yang memetakan 30 derajat ke negatif 1/2. Nah, fungsi fx yang memetakan 30 derajat ke negatif 1/2 dikali 1 kurang akar 3 itu ditulis dengan begini. Ini pasangan berurutan ya, 30 derajat berarti 30 derajat ini pasangannya negatif 1/2 dikali 1 kurang akar 3, gitu ya. Nah, untuk nilai X sama dengan pi per 3 berarti diganti aja nih, sin pi per 3 dibagi sin pi per 3 tambah cos pi per 3. Pi itu kan 180 derajat ya, berarti 180 derajat bagi 3 dapatnya 60 derajat ya. Nah, sin 60 itu adalah 1/2 akar 3, kemudian sin 60 1/2 akar 3,
kemudian cos 60 itu 1/2. Nah, hasilnya ini akar 3/2 dibagi akar 3 tambah 1/2 nih, sama-sama ada 2 nih. Habis bagi ya. Jadi sisanya akar 3 per akar 3 tambah 1. Dikalikan akar sekawannya, berarti akar 3 kurang 1, akar 3 kurang 1. Hasilnya adalah akar 3/2 dikali akar 3 kurang 1. Nah, ini fungsi fx memetakan pi per 3 ke akar pi per akar 3/2 dikali akar 3 kurang 1. Nah, dapat ditulis seperti ini. Nah, sebelum masuk ke grafik, yang harus kalian ketahui dari istilah-istilah dalam grafik itu yang pertama nilai maksimum dan minimum. Kemudian amplitudo, kemudian periode. Nah, apa itu? Nah, tadi kan Ibu sudah bilang, kalian harus mempelajari dulu apa itu nilai maksimum, nilai minimum, amplitudo, dan periode grafik fungsi trigonometri. Nah, nilai maksimum adalah nilai tertinggi suatu grafik pada interval tertentu. Jadi, nilai maksimumnya kalau dari grafik ini adalah ini ya. Ini nilai maksimumnya, yang paling atas gitu ya. Nah, kemudian nilai minimumnya adalah nilai terendah suatu grafik pada interval tertentu. Berarti yang ini. Yang paling bawah gitu. Nah, amplitudo adalah setengah dari jarak antara nilai minimum dan nilai maksimum suatu grafik. Nah, ini amplitudonya. Setengah ya. Nih. Berarti ini kan kalau jarak antara maksimum dan minimum seandainya 2, berarti amplitudonya adalah jaraknya setengahnya berarti 1 gitu ya. Ini juga setengahnya gitu. Dibagi 2 lah. Nah, kemudian periode adalah besarnya interval suatu grafik akan mengulang dengan bentuk yang sama. Nah, kalau dari sini, berarti kalau dia akan mengulang dari bentuk yang sama, dia akan mulai dari sini. Nih ya, ini kan sama dengan ini. Nah, berarti ini satu periodenya dari sini, terus dia sampai di sini. Nah, kemudian dia akan mengulang ini sampai di sebelah sini. Ini adalah grafik untuk cosinus cos x. Ini sampai sini nih. Ini periodenya 360 derajat. Nih. Kalau sin x dia mulai dari di sini, Dia mulai kan sin x sin 0 itu kan 0 derajat ya. Maka dia mulai dari sini. Nih, ini satu periodenya sampai sini, baru dia mengulang lagi ke sini sampai sebelah lagi gitu. Itu ya. Nah, nilai maksimum, minimum, amplitudo, dan periode grafik fungsi trigonometri disajikan dalam tabel seperti ini. Jadi, grafik Y sama dengan sin X, itu nilai maksimumnya 1, minimumnya negatif 1, amplitudonya 1, periodenya 360 derajat. Cos X sama ya. Nah, tan X, nilai maksimumnya tak hingga, minimumnya tak hingga, amplitudonya tak hingga, periodenya hanya 180 derajat. Dia sudah berulang. Nah, kemudian Y sama dengan A kali sin B dikali X tambah C ditambah D. Nilai maksimumnya adalah mutlak A tambah D. Minimumnya negatif mutlak A tambah D. Kemudian amplitudonya mutlak A, periodenya 360 derajat dibagi B. Nah, ini bisa kalian lihat. Kalau sinus dan kosinus itu, kalau dari grafik ini nilai maksimum, minimum, amplitudo, dan periodenya itu hampir serupa ya. Nah, kemudian kita pelajari daerah asal dan daerah hasil fungsi trigonometri. Nah, fungsi trigonometri A sin sama dengan sin X untuk X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 360 derajat mempunyai domain X sedemikian hingga X lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 360 derajat untuk X anggota bilangan real. Oleh karena berapapun nilai X disubstitusikan akan menghasilkan nilai fx lebih dari sama dengan negatif 1 kurang dari sama dengan 1. Nah, daerah hasil fungsi fx sama dengan sin X tersebut adalah fx sedemikian hingga fx lebih dari sama dengan negatif 1 kurang dari sama dengan 1 untuk fx anggota bilangan real. Ini yang domain ini yang dimaksud adalah nilai-nilai X yang membuat fungsi trigonometri terdefinisi ya. Nah, langkah-langkah untuk membuat grafik fungsi trigonometri itu yang pertama, buat tabel pasangan X dan Y.
Nih, biasanya untuk nilai X berupa sudut istimewa dan nilai Y itu hasilnya ketika kalian mencari nilainya itu, kemudian letakkan koordinat pasangan X dan Y pada bidang koordinat, kemudian hubungkan dengan kurva mulus. Ini contohnya. Nah, ini contohnya. Nah, ini contoh grafik fungsi trigonometri Y sama dengan sin X dengan domain 0 kurang dari sama dengan X lebih dari sama dengan 0 kurang dari 2pi. 2pi ini 360 derajat ya. Nah, kemudian kita bantu dengan tabel X0, X-nya 0, baru pi per 6, baru pi per 4, gitu ya. Ini 45 derajat, ini 30 derajat, gitu ya. Ini 60, kemudian ini 90, gitu. Maka sin 0, 0, sin 31/2, sin 45 pi per 2, sin 60 1/2 akar 3 itu ya, akar 3/2, sin 91 dan seterusnya. Kemudian kita masukkan ke koordinat ke pasangan. Jadi ini 0, pi per 6 ditaruh ya, pi per 3, pi per 2, ini skalanya sama ya, jaraknya sama. Kemudian kita masukkan nilainya tadi, ini setengah, ini 1. Kemudian kita hubungkan dengan kurva mulus. Seperti itu contohnya. Itu dulu materi untuk hari ini. Tugas kalian ada di halaman 56, latihan 3, nomor 1 dan 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat.